Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saudara sekalian, di video sebelumnya sudah dijelaskan mengenai betapa pentingnya kita membuat keputusan yang tepat dalam memilih jurusan. Ya, ada banyak ada banyak kasus yang terjadi gara-gara salah pilih jurusan. Dan sekarang saya ingin menjelaskan eh, apa, eh, kembali ya mengenai faktor salah satu faktor utama dalam konteks 3x3 ya. Jadi pada video sebelumnya itu sudah dijelaskan mengenai bahwa pemilihan jurusan itu sangat ditentukan oleh proses pengambilan keputusan. Ya, jadi bagaimana mengambil keputusan itu yang sangat menentukan, dan pengambilan keputusan yang saya tawarkan itu saya menyebut itu faktor 3x3 ya. Jadi faktor 3x3 itu berkaitan dengan niat, Anda periksa 3 hal, berkaitan dengan alasan, hindari 3 hal dalam alasan memilih jurusan tertentu, dan kemudian pastikan 3 hal ketika kita sudah akan menentukan pilihan. Nah, pada video kali ini saya akan bicara mengenai memeriksa 3 hal terkait dengan niat. Ya, video berikutnya nanti kita akan bicara mengenai alasan apa yang perlu dihindari dalam memilih jurusan, dan video berikutnya lagi kita akan bicara mengenai 3 hal yang harus dievaluasi dalam pelaksanaan dalam menentukan suatu jurusan yang akan kita pilih di perguruan tinggi nanti ya. Dalam konteks niat ya, ada beberapa hal yang memang perlu kita pastikan ya. Pertama diawali dari memeriksa ya, kita sebetulnya mau jadi apa sih ya, mau jadi apa. Lalu kemudian untuk apa kita kuliah ya. Dan ketiga, haruskah kita kuliah? Nah, tiga niat ini harus kita periksa baik-baik supaya kita akan mendapatkan kepastian apakah memang melanjutkan pendidikan itu adalah sesuatu yang penting untuk kita lakukan, dan kita mengerti betul ketika kita memutuskan untuk melanjutkan pendidikan, kita sudah paham betul kita mau kemana dan untuk apa. Ya. Inilah bagian-bagian yang tidak bisa kita abaikan dalam proses pengambilan keputusan. Kita harus memeriksa ya niat-niat dasar kita berkaitan dengan kita sebetulnya mau jadi apa ya, dan untuk apa kita kuliah, dan haruskah memang kita kuliah ya, haruskah kita kuliah. Ya, saya jelaskan sedikit ya. Untuk pertanyaan pertama, ada beberapa hal yang kita harus koreksi ya, kita harus cek pada diri kita. Pertama, sebetulnya cita-cita karir kita itu sebetulnya mau kemana? Ya kita waktu kecil itu sering ditanya ya, ketika TK atau ketika kelas awal SD, mau jadi apa? Ya, saya mau jadi dokter, saya mau jadi polisi. Apakah itu cita-cita kita? Itu adalah fantasi-fantasi yang dimiliki oleh kita sebagai anak mengenai kita nanti akan jadi apa. Ya, namanya juga fantasi sangat tergantung pada apa yang ada di pikiran kita mengenai pekerjaan pada saat kecil itu. Ya, dan biasanya kita berfantasi menjadi figur-figur tertentu yang kita anggap hebat ya, di antara orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kadang-kadang juga kita tidak tahu ngapa sih mau jadi polisi, ngapa sih mau jadi dokter ya. Pokoknya orang mau gitu, kita juga mau jadi dokter. Nah, di SMP kita sudah mulai agak sampai kepada pemilihan tentatif namanya ya. Jadi dalam teori perkembangan karir tadi pemilihan fantasi, lalu kemudian tahap kedua itu sudah masuk kepada tentatif
Ya, kita sudah ada pilihan-pilihan. Yang tadi mau jadi dokter itu udah beda ya. Tapi ini juga masih tentatif, masih sangat tergantung, masih berubah-berubah. Kadang mau jadi insinyur, kadang tetap mau jadi dokter, kadang mau jadi apa, kadang juga tidak tahu jadi apa, sangat tentatif. Nah, seiring berjalannya waktu, pada adolescensi ya, seperti kelas 3 SMA seharusnya sudah mulai sampai tamat SMA itu, individu itu sudah masuk apa yang kepada yang disebut fase pemilihan realistik. Ya, jadi pada fase ini individu sudah mampu mempertimbangkan dengan baik argumentasi, alasan memilih perguruan tinggi. Nah, itu adalah suatu tugas perkembangan yang seharusnya dimiliki setiap individu yang tamat SMA. Walaupun pada kenyataannya banyak sekali individu yang sampai tamat SMA itu belum memilih secara realistik. Ya, bahkan masih goyang juga. Kenapa bisa begitu? Ya, itu ada kaitannya dengan faktor-faktor yang berkaitan dengan pemahaman karirnya. Dan itu ya dalam psikologi perkembangan disebut unfinished business, urusan yang tak rampung. Ya, nah urusan yang tak rampung ini harus diselesaikan sebelum kita membuat pilihan. Ya, pilihan. Diverifikasi kita sebetulnya mau jadi apa sih? Ya, dan kita sudah bisa membuat pertimbangan yang matang mengenai cita-cita karir. Kita sudah akan memperhitungkan peluang kerjanya, kemampuan kita untuk masuk ke sana dan apa yang harus dilakukan. Kita juga sudah memeriksa diri kita sehingga kita sudah akan mampu memeriksa sebenarnya cita-cita saya itu menjadi apa. Itu yang pertama ya. Jadi periksa itu karena nanti itu ada kaitannya dengan memilih perguruan tinggi. Ya. Jadi memilih perguruan tinggi itu adalah memilih kendaraan yang kita butuhkan menuju cita-cita karir. Kalau tak jelas cita-citanya, kita juga tak jelas itu nanti pilih kendaraan yang mana yang cocok. Ya, jangan-jangan salah naik kendaraan. Ya, jangan-jangan di tengah jalan kita jadi tahu, waduh salah ini, bukan ke sini. Ini kendaraan saya tidak menuju ke cita-cita saya. Nah itu banyak terjadi ya, banyak sekali terjadi sama dengan kasus yang dijelaskan pada video pertama itu 83% mahasiswa itu mengaku salah jurusan. Ya, kenapa? Karena mereka lanjut tanpa memikirkan sebetulnya itu menjadi apa. Nah, berikut yang kedua harus kita periksa adalah sebetulnya kehidupan macam seperti apa sih yang kita dambakan. Jadi bukan sekedar jenis pekerjaan lagi, tapi obsesi kita mengenai kehidupan masa depan yang kita harapkan. Kita semua memiliki bayangan tentang itu. Ya. Misalnya saya ingin jadi orang kaya, jadi orang terkenal, orang seperti apa. Itu harus kita verifikasi dulu. Karena kehidupan yang kita dambakan itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan melalui satu proses. Dan jalur kuliah adalah jembatannya. Apakah pilihan-pilihan jurusan yang akan kita, apakah lanjut dulu ya, apakah dengan lanjut kita membutuhkan, apa itu cocok untuk sampai kepada kehidupan yang kita dambakan, dan nanti apakah jurusan kita sampai membantu kita ke sana. Yang berikut yang harus kita pastikan dalam kaitan mau jadi apa ini adalah memeriksa orientasi nilai hidup kita. Setiap kita tuh memiliki apa yang disebut itu value. Ya, value itu adalah nilai-nilai dasar yang kita pertimbangkan dalam membuat keputusan. Setiap orang itu memiliki orientasi nilai berbeda. Ada orang orientasinya ketika memilih sesuatu, apakah itu pekerjaan, pasangan, ya, atau apapun kegiatan-kegiatan, dia mempertimbangkan misalnya bahwa itu harus disetujui keluarga. Nah, itu berarti orientasi nilai keluarga. Ada yang mempertimbangkan pokoknya pilihan saya adalah ya kalau banyak uangnya bisa mendatangkan uang banyak, itu orientasi materi namanya. Ya, itu tidak ada yang salah karena itu adalah pilihan-pilihan yang memang bertumbuh pada diri kita. Itu harus diverifikasi. Ada orang yang kemudian pokoknya apapun pilihan pekerjaannya dia tidak boleh bertentangan dengan nilai agama saya. Nah, ini adalah pilihan dan kita harus melihat itu. Kita sebetulnya itu di antara nilai-nilai yang kita pegang yang utama itu yang mana? Ya,
Yang dimaksud yang utama adalah kita akan menjadi sangat khawatir ketika nilai itu tidak dipenuhi oleh pilihan yang kita ambil. Ya karena itu kita harus melihat apakah pilihan jurusan nanti akan kita ambil itu memang bisa membantu kita merealisasi atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang kita anut. Itu ya, jadi kita periksa dulu mau jadi apanya beres, baru kita bicara lagi untuk apa sih kuliah. Ya, banyak mahasiswa itu tidak memikirkan orang lanjut. Banyak siswa yang kemudian lanjut menjadi mahasiswa itu juga belum tahu ngapain sih harus kuliah. S1, S2 bahkan juga tidak terverifikasi dengan baik. Sebenarnya ini mau kuliah untuk apa? Kadang-kadang ikut-ikut teman saja. Kadang mau ngisi waktu saja. Apa iya kita harus membayar sedemikian mahal, sekian juta, menghabiskan waktu belajar sekian itu untuk hal yang kita tidak ketahui untuk apa? Ya. Apa alasan utamanya kita harus kuliah? Haruskah kuliah? Kan tidak harus kuliah kan? Ya, dan kalau kita kuliah itu sebetulnya kita mau mendapatkan apa? Apa yang kita ingin dapatkan dengan kuliah itu? Benarkah kita ingin mendapatkan kompetensi, pengetahuan, ilmu, atau sekedar mendapatkan ijazah biar nanti akan jadi jembatan mendapatkan pekerjaan? Ya, alasan-alasan ini nanti akan berpengaruh terhadap pilihan tindakan yang akan kita buat ketika nanti akan jadi mahasiswa. Ya, dan itu juga harus menjadi pertimbangan. Ya, kalau memang ingin menguatkan kompetensi, maka kita akan kaitkan tadi kita mau jadi apa, kompetensi macam apa sih yang kita mau perkuat pada diri kita dengan memilih jurusan tertentu. Kita mau masuk kemana, lalu apa yang kita butuhkan untuk sampai ke cita-cita kita, ke kehidupan yang kita dambakan, itu harus dikawinkan dengan pilihan jurusan kita sehingga kita jelas. Kalau saya masuk jurusan ini, saya jelas mau mendapatkan apa. Ya, apakah hanya sekadar ijazah? Ya, kalau sekadar ijazah nanti akan main-main juga. Ya, akan main-main juga. Ya. Kemudian yang berikut adalah apa kita sudah mengerti makna kuliah itu sebetulnya apa? Jangan-jangan yang kita maksud kuliah adalah perubahan status dari siswa menjadi mahasiswa. Titik. Ya. Dulu pakai kartu mahasiswa, sekarang dulu ketika siswa mendapat kartu siswa, lalu sekarang terdaftar sebagai mahasiswa secara administratif, dapat kartu mahasiswa, itu yang maksud mahasiswa. Ya, kalau seperti itu terlalu rendah, terlalu mahal hanya untuk mendapatkan pengakuan, wah mahasiswa. Ya. Hanya mengubah status dari siswa menjadi mahasiswa, lalu kita harus ke perguruan tinggi yang mahal, bergengsi, itulah orang yang tidak paham sebetulnya makna kuliah. Karena ketika orang memilih untuk kuliah itu nanti akan berhadapan dengan tugas-tugas perkuliahan. Ada banyak beban-beban yang harus diselesaikan. Ada sistem SKS namanya, sistem kredit semester. Dalam satu semester kita harus menyelesaikan 20 SKS. Satu mata kuliah bisa 2 SKS, bisa 3 SKS, bisa 4 SKS, tergantung bobot-bobot kompetensi yang diharapkan dikuasai dari mata kuliah itu. Dan setiap satu SKS itu 50 menit itu tetap buka. Per minggu ditambah 50 menit mengerjakan tugas terstruktur dari dosen dan ditambah lagi 50 menit belajar mandiri. Nah, kalau 20 SKS ya dikalilah itu. Ngerti tidak bahwa itu yang harus kita lakukan? Ya. Itu sebabnya banyak mahasiswa yang kemudian kaget, kok harus begini, apalagi kadang-kadang siswa itu tidak ngerti ya bahwa ada perbedaan budaya sebagai siswa dan mahasiswa. Ketika Anda menjadi siswa, itu kontrol orang tua, kontrol guru cukup ketat. Kalau Anda tidak hadir sampai 3 hari sudah akan dicari. Mahasiswa itu sudah independen. Kontrol dosen tidak lagi seketat dengan ketika kontrol guru di SMA.
Kenapa? Karena sudah dididik individu itu menjadi pembelajar mandiri. Ya, kenapa? Karena nanti kemandirian itu sangat dibutuhkan untuk menjadi dewasa. Nah, ini kuliah itu. Nah, ketika kita pindah tempat belajar dari sekolah ke kampus, lalu kita membawa budaya belajar dari sekolah ke kampus, nah itulah juga penyebab banyak sekali mahasiswa yang kemudian gagal. Ya. Lalu apa yang diharapkan dari kuliah itu sebenarnya? Ya, mungkin ada alasan utama tadi. Ya, perlu kita verifikasi betul. Ya, saya ingin mendapat apa sih? Sekedar posisi, nah itu bayang-bayang saja. Kalau kita membaca sebetulnya hakikat kuliah dan belajar itu adalah memang sungguh-sungguh memperkuat kompetensi. Dan kalau itu niatnya, maka kita sudah siap dari awal untuk menjalani tugas-tugas belajar ya sesuai dengan SKS yang kita program. Kemudian berikut, nah ini pertanyaan juga yang penting, haruskah kuliah? Ya, haruskah kuliah? Jika kita ingin menuju ke cita-cita A, haruskah lewat jalur kuliah? Kalau kita hanya ingin kaya, haruskah kuliah? Pertanyaan ini penting, karena tidak semua orang harus melalui jalur kuliah. Jalur kuliah itu adalah satu jalur yang memang memberikan banyak ruang. Ya, karena itu adalah tempat kita membangun pondasi-pondasi kompetensi yang nanti akan kita gunakan untuk memasuki dunia karir. Tapi dunia karir sendiri tidak harus melalui proses kuliah. Kita melihat misalnya ya Anda mungkin kenal ya Ibu Susi, dulu mantan Menteri Kelautan. Ketika diangkat jadi menteri itu kan bukan tamat SMA. Tidak tamat, belum tamat. Nanti setelah itu baru ikut penyetaraan apalagi namanya paket C ya, mendapatkan ijazah lalu kemudian belakangan juga tetap ikut perguruan tinggi. Ini orang pintar dan sukses, perusahaannya besar, ya menguasai banyak bahasa, tapi tidak melalui kuliah kampus. Artinya kampus itu hanya satu alternatif saja. Dan sebagai satu alternatif ada konsekuensi kalau Anda masuk jalur kuliah, maka Anda harus ada di sana selama 4 tahun. Kurang lebih, bisa kurang, bisa lebih, kebanyakan lebih dari 4 tahun. Ada biaya, ada banyak tugas, dan boleh jadi selama masa 4 tahun itu Anda akan terbatas persiapan untuk memasuki dunia kerja karena fokus ke studi. Ya. Nah, itu penting ya, mengapa harus kuliah? Kalau memang harus kuliah, oke. Ya. Artinya memang itulah jalan yang kita butuhkan untuk menuju kepada cita-cita karir kita. Ya, kalau hanya mau jadi kaya, enggak usah kuliah. Masuk dunia kerja membangun pekerjaan. Tapi kalau untuk membangun pekerjaan yang Anda harapkan ternyata belum Anda kuasai, Anda harus memperkuat kompetensi. Nah, ada banyak jalurnya. Apakah harus kuliah atau cukup kursus? Cukup belajar mandiri. Di YouTube banyak kok tempat-tempat belajar yang ada sekarang. Ya. Apa yang salah jika tak kuliah? Ini penting ya. Ya, penting. Dan jangan merasa rendah diri, jangan kuliah hanya gara-gara gengsi. Gengsi dong, masa saya tamat SMA. Ya walaupun saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak perlu kuliah. Anda tidak perlu kuliah kalau tidak jelas untuk apa kuliah. Tapi kalau jelas Anda ingin kuliah dengan tujuan yang jelas, bahwa Anda kuliah itu memang semata-mata memperkuat kompetensi Anda, memperkuat skill Anda, memperoleh wawasan memadai supaya Anda ketika masuk dunia kerja, Anda sudah bisa tahu apa yang harus dilakukan, oke itu. Itu oke. Tapi kalau itu tidak ada, ya percuma dong. Ngapain harus bayar mahal-mahal? Ya, menghabiskan waktu 4 tahun hanya demi sesuatu yang tidak jelas. Kenapa tidak langsung saja? Ya, tidak langsung saja. Nah, kemudian seandainya tidak kuliah, ada opsi lain. Banyak sekali opsi-opsi. Selain belajar mandiri, ada banyak ruang-ruang penguatan kompetensi, skill, keterampilan untuk bisa kita masuki. Ya, kalau mau memilih kuliah atau tidak kuliah. Tapi oke lah, kita cek satu-satu dulu ini supaya
keputusan kita untuk kuliah itu jelas alasannya, argumentasinya. Bahwa kalau saya memilih kuliah itu saya sudah pertimbangkan segalanya. Dengan kuliahlah saya berharap bisa meniti perencanaan masa depan saya menuju kepada karir yang saya cita-citakan. Nah, kalau itu yang ada di kepala kita, maka oke. Dari sisi niat sudah oke. Sudah tahu mengapa harus kuliah, dan sudah tahu misalnya baik buruknya antara kuliah dengan tidak kuliah, dan keputusan menjadi kuliah itu menjadi penting. Nah, kalau baru kita memutuskan. Lalu kalau saya harus kuliah di jurusan mana, itu nanti akan kita pertimbangkan lagi pada video berikutnya mengenai menghindari 3 alasan. Ya, jadi ada 3 alasan nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Jangan sampai hanya asal-asalan, ikut-ikutan, dan sekedar gengsi saja. Nah, tapi video kali ini sampai di sini dulu. Silahkan mengikuti video berikutnya untuk memperoleh wawasan yang lebih baik berkaitan dengan apa sih yang harus kita hindari dalam memilih jurusan. Dan video berikutnya lagi itu akan menjelaskan mengenai 3 hal yang harus dievaluasi terhadap pilihan-pilihan jurusan tertentu untuk dipastikan saya akan memilih jurusan itu atau tidak. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.